Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama dari CDP yang sedang menjalani pendidikan pada saat ini, yaitu Guru Kasana. Kita akan belajar bersama tentang apa sih budaya positif itu dan apa saja nanti yang termasuk ke dalam budaya positif. Oleh karena itu, harapannya adalah budaya positif ini nanti akan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, sehingga di kelas kita itu akan mempunyai budaya yang positif, di mana budaya tersebut akan sangat bermanfaat demi keberlangsungan dari pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Oleh sebab itu, materi ini dan kesempatan ini sepenuhnya akan dilaksanakan dibantu oleh Bu Nur Kasana selaku CDP yang saat ini sedang menjalani pendidikan. Dari saya mungkin itu saja. Semoga acara ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan dan kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan pada pagi ini. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya waktu sebelumnya saya serahkan ke Bu Nur Kasana. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zadan atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMP 6 Gresik, yaitu Bapak Abdul Aziz SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan tata usaha UPT SMP 6 Gresik. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tanpa suatu halangan apapun. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif di UPT SMP 6 Gresik. Dalam hal ini Bapak Ibu diketahui saya di sini tidak yang terbaik, ya, artinya tidak memberikan ilmu. Saya yakin Bapak Ibu ilmunya sudah melebihi dari saya. Cuma saya di sini hanya sharing apa yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak, nanti saya tularkan. Sebetulnya materi-materi yang ada itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, tetapi kita belum tahu yang namanya apa. Seperti kemarin bilangannya Pak Nafi, ya, kayak ngomongku wis tak laksanakan dulu, tapi aku harus jadi opo. Jadi ya, pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif. Dan saya juga di sini diberi amanah oleh program pendidikan guru penggerak itu memberikan ilmu yang sudah didapatkan. Jadi itu amanah, sehingga amanah itu saya laksanakan. Sebelum materi dilanjut, kita ice breaking dulu, ya, biar semangat. Monggo Bapak Ibu ke depan melihat, ya. Ya monggo, biar semangat, biar senang. Monggo Bapak Ibu di depan semuanya, yang paling besar, paling besar. Iya. Jadi nanti
tugasnya yaitu memegang yang namanya Eni. Ya, ini sebenarnya. Ya. Jadi memegang yang namanya Eni. Eni nanti itu saya sebutkan namanya. Ketika saya sebut namanya, maka jari telunjuk temannya itu dipegang. Jadi nanti tangannya itu ke atas. Setiap saya menyebutkan nama Eni, baru tangan yang temannya dipegang. Siap ya? Paham ya? Iya. Ketika saya menyebutkan Eni, maka dipegang jari ya. Setelah Eni selesai baru diberikan lagi. Ketika saya ngomong Eni lagi, lagi pegang lagi. Dua-duanya. Di suatu hari Eni itu disuruh, iya Eni disuruh membeli gula di sekitar toko terdekat. Setelah itu ibunya menyuruh lagi kepada Ena untuk membelikan lauk di pasar. Setibanya Ena dari pasar, maka Eni disuruh masak hasil lauk yang dibawa oleh Ena. Setelah itu yang namanya Eno disuruh ibunya untuk berjualan gorengan. Dan Eni pun iya. Dan Eni pun disuruh membantu untuk berjualan gorengan tadi. Ya. Sedangkan anak yang keempat yang namanya Eno, dia enak-enakan tiduran di kamar. Dan Eni pun dia mengingatkan bahwa setiap anak harus membantu ibunya di rumah untuk aktivitas selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Tujuan diseminasinya adalah sharing pengetahuan dari materi-materi yang telah kami peroleh, khususnya materi pada modul 1.4. 1.4 itu adalah membahas tentang disiplin positif. Di dalam disiplin positif itu ada 6 materi. Yang pertama yaitu 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan kelas, disiplin positif, teori hukuman dan penghargaan. Ini sangat perlu sekali untuk kita sebagai pendidik atau guru ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Sebelum mengarah ke materi itu, ini ada karena pengantinnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kira-kira apa ya? Kenapa dia memaksa minta bekal temannya? Karena Doni tidak diberi bekal sama atau disiapkan bekal sama orang tuanya, sehingga dia meminta bekal di temannya. Atau mungkin saja si Doni itu juga membawa bekal, tetapi bekal temannya itu mungkin lebih menarik dari si Doni tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Mungkin Pak Marini, kira-kira kenapa Pak Doni melakukan itu? Kalau menurut saya berbeda dengan Pak Budi. Ya. Menurut saya, Doni ini paham karakter dari teman-temannya itu. Menurut teman-temannya ini pelit, ya.
Jadi kalau nggak dipaksa, kalau nggak diminta malah mereka teman-temannya tidak akan membagi dengan teman yang lain, ya. Dipaksa sama dia. Oke, Pak Fahri berpendapat bahwa Doni itu memaksa karena biasanya teman-temannya itu beli. Monggo yang lain. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau menurut saya itu begini, karena mungkin Doni itu tidak memiliki apa yang dimiliki temannya, sehingga dia menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh temannya, yaitu tidak membawa bekal dari rumah. Bisa jadi ibunya yang di rumah tidak menyiapkan, menurut saya begitu, sehingga dia ingin untuk memiliki. Terima kasih. Ada lagi monggo yang lain? Ayo, Bu Hayati monggo. Kira-kira kenapa ya Doni kok berbuat seperti itu? Barangkali Doni ini pengen menunjukkan jati dirinya. Aku loh Doni, wis menguasai pokoknya gitu dari saya. Ya, terima kasih. Monggo yang lain. Bu Suna, monggo. Kira-kira kenapa itu? Kemungkinan Doni ini tidak pernah makanan yang dimakan oleh temannya ini, jadi kepingin sekali ingin mencicipi milik teman. Terima kasih. Yang lain monggo. Ungu. Oh, belum bahagia. Putri monggo. Kira-kira kenapa ya Doni kok berbuat seperti itu? Pak tadi yaitu karena dia memang makanan yang belum berat. Oh ya, ini dengan bekal temannya ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam choice teorinya ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika kasus yang Doni tadi, kira-kira Doni kok berbuat begitu karena apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang lain penguasaan, menguasai tadi ya temannya ya. Kemudian apa lagi? Oh itu kesenangan karena kepingin mantap kita, karena budaya dia tidak enak, kurang enak, lebih enak temannya ya. Tadi ada lagi Pak Didi, kira-kira kebebasan. Yang lain dulu bertahan hidup, oke ya. Jadi untuk Doni tadi itu berbuat begitu itu karena ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, maka dia melakukan entah itu dengan kondisi melakukan hal yang baik ataupun yang kurang baik. Sementara untuk kasus tadi kebetulan Doni itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang kurang baik, yaitu merampas bekal temannya. Sekarang kebutuhan bertahan hidup itu yang bagaimana sih? Kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini masuk survival ya, karena apa? Dari kebutuhan biologis itu nanti ada sistem reproduksi atau proses reproduksi sehingga menghasilkan keturunan. Dari yang menghasilkan keturunan itu nanti bisa menetapkan bahwa spesies tersebut masih bisa berlangsung untuk kehidupannya. Itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Berarti kalau kasus yang Doni tadi kira-kira apa? Iya, bertahan hidup. Jadi sama seperti kita ya Bapak Ibu, ketika anak itu berbuat yang di luar nilai-nilai yang baik, maka kita tidak boleh menjudge dulu. Kita harus tahu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Jadi jelas itu ada alasan, tetapi kita itu alasannya yang tidak tahu, sehingga anak langsung dijudge, oh ini yang gitu ya.
Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, ini juga dibutuhkan ya. Kebutuhan yang bersifat psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain. Makanya kasus di kelas itu banyak sekali ya Bapak Ibu, anak itu dikucilkan di kelas, kemudian tidak disapa temannya. Bahkan kalau kita melakukan diskusi kelompok, ada satu atau dua anak yang tidak punya kelompok. Nah, padahal setiap manusia itu butuh akan diterima, sehingga pada saat dia diterima terkonek hubungan dengan yang sosial lainnya. Sama seperti kita ya, karena ini adalah tidak murid untuk manusia, sehingga kita pun butuh diterima di kelompok ini yo bisa diterima, di kelompok ini yo bisa, dan semuanya itu diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan pengakuan atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Ya, siswa juga sama, kita juga sama ya. Ketika kita memiliki sesuatu itu perlu ada penghargaan, perlu ada reward, perlu ada apresiasi. Kalau kita secara hati nurani saja, kalau misalkan kita sudah melakukan sesuatu kita ada apresiasi ya, nah gitu, itu perlu diperlukan untuk kita mengakui bahwa kita sudah berprestasi, walaupun sebenarnya kadang kita tidak perlu ya, kita tidak perlu penghargaan itu. Terus pokoknya aku melakukan ini, kamu suka monggo, nggak suka monggo, tetapi ternyata itu dibutuhkan oleh kita ya. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini kadang kita lupa bahwa anak itu juga perlu kebebasan. Contoh misalkan ya, anak itu tidak suka dengan IPA. Nah, pada saat proses pembelajaran karena dia tidak suka, dia acuh-acuh. Dan kemudian tidur-tiduran, tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru atau pak gurunya. Nah, kita menganggap sebelumnya kita menganggap ini males, lek bilang kuai kan gitu ya. Nah, ya. Tetapi kalau kita lihat lima kebutuhan dasar, ternyata dia kepingin memiliki kebutuhan bahwa aku tidak senang IPA. Dan aku tidak senang matematika, jangan dipaksa gitu. Karena apa? Kita itu, saya ingatkan ya, kita itu pendidik itu adalah menuntun kodrat yang sudah ada pada anak. Nah, kodrat pada anak itu tidak sama, berbeda. Dan kita tuntun aja. Ketika kodratnya tidak sama, nggak apa. Itu. Jadi kita itu menurut filosofinya adalah kalau seorang pendidik atau pendidikan itu adalah menuntun kodrat yang sudah ada pada anak. Jadi dari situ kita memang tidak boleh memaksa. Terus bagaimana? Ya sekedar menuntun tadi. Karena apa? Di kehidupan nantinya itu kan kami belum terbentuk kodratnya. Mungkin saja besok itu kodratnya di atas ditimpan. Nah, jadi kita menuntunnya itu mungkin ini diperlukan. Nah, jadi kamu harus mengikuti materi kita juga. Kita nggak tahu kodrat itu kemana, nggak tahu. Itu adalah proses kehidupan. Kemudian yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain,
dan tertawa. Bayangkan jika hidup tanpa kesenangan apapun, betapa menyedihkannya. Menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan itu dengan kesenangan belajar. Ya, jadi kalau misalkan anak ya berlari-lari, kemudian tertawa-tawa pada saat kita memberikan proses pembelajaran, nah itu karena apa? Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut, yaitu kebebasan, kesenangan. Tetapi diingatkan loh, berarti bebas saja anak-anak itu walaupun bersuara keras, kemudian guyonan pada saat kita proses pembelajaran. Ya tidak begitu. Karena apa? Kesenanganmu itu berbatasan dengan kesenangan orang lain. Apalagi itu pada komunitas belajar. Jadi kesenangan itu ya harus dilihat kesenangan temannya. Nah, kalau kesenangan temannya pada saat proses pembelajaran aku gak senang lihat orang rame, lihat orang konco rame aku gak senang. Berarti kan kebebasannya dia terbatasi oleh kebebasan temannya. Jadi itu juga tidak boleh. Nah itulah apa itu tujuan kita mengajar, yaitu menuntun, ya. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Apakah kebutuhan dasar itu sudah kita penuhi untuk kebutuhan dasar anak-anak tadi? Sama dengan saya ya, sebelum ada materi ini saya nggak tahu. Pokoknya ulang dengan baik, dengan sesuai target, selesai itu. Tetapi kita diingatkan. Nah ya, jadi ilmu-ilmunya banyak. Monggo. Dari paparan saya tadi, kalau ada keinginan untuk masuk di guru penggerak, monggo, temenan, ilmunya banyak ya. Kadang kita sebagai guru lupa. Pada saat saya mendengar filosofi Ki Hajar Dewantara, itu sungguh saya itu kuliah sama dengan jenengan ya, dari keguruan, tapi saya tidak mendapatkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun tadi. Iya, oleh. Maka tadi tanya, ya sih. Saya nanya ini bukan berarti saya enggak apapun makanya. Baik Guru, jadi ini apa yang sudah disampaikan dulu tadi tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara menuntun kodrat peserta didik ya. Jadi yang saya tanyakan itu kan menurut dari pengalaman dulu sebagai guru penggerak atau dari teman-teman yang lain yang guru penggerak, pada saat kapan atau beberapa anak itu sudah bisa menentukan kodratnya sendiri? Karena pada beberapa anak yang pernah saya tanya, ya, jadi sebenarnya kamu itu suka pelajaran apa pelajaran apa yang kamu suka ya? Itu artinya kan kalau suka berarti kan kita sudah bisa menemukan kodratnya anak ini sebagai apa, sukanya apa. Tapi kebanyakan mereka itu nggak tahu, nggak ada yang suka. Artinya bukan nggak suka ya, biasa semuanya, nggak ada salah satu yang dipilih. Jadi menurut Guru itu kira-kira kita bisa menemukan kapan anak itu menemukan kodratnya sendiri itu kapan? Terima kasih Guru. Ya, luar biasa. Monggo ada pertanyaan lagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya seirama dengan Pak Faridin Bunur. Di kelas 8 kemarin saya juga menganalisa anak-anak. Jadi kenapa sih anak di 8C itu kok seperti ini? Kemudian saya juga menanyakan ke mereka, kira-kira mata pelajaran apa sih yang bikin sampean itu menyenangkan belajar gini? Akhirnya saya suruh menuliskan, anak-anak itu semua menulis dan mengerucut pada satu mapel. Jadi ada yang naruh
IPA di atas, ada yang MTK di atas, yang paling bawah IPA juga ada, MTK juga ada, olahraga di atas juga ada, agama juga ada. Jadi anak-anak itu dari situ mungkin Pak Faridin juga sudah bisa menentukan posisi dia. Di kelas 8 sudah bisa menganalisis seperti itu. Tapi ini dari saya aja, belum nanti dari Bu Nurha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada yang lain monggo? Iya. Kalau saya bisa jawab gini, kodrat anak itu kan ini masih proses Pak Farid ya. Proses untuk menjalani menemukan apa nanti gitu. Jadi ini sih proses. Jangankan anak SMP, kadang SMA itu belum tahu meletaknya otak dia itu apa itu diperlukan kapan itu kadang belum nampak. Nah, pada saat kapan itu sebenarnya seorang siswa itu kecenderungan itu tetap ada Bapak Ibu. Kecenderungannya kemana? Tetapi dia belum yakin apakah ke sana. Nah, seorang siswa pun juga sama seperti mereka sama seperti kita. Nah, sekarang takdir kita di SMA apakah sudah menentukan? Kan belum. Nah, masing-masing anak untuk menemukan kodrat itu berbeda. Kadang SMP itu mesti tahu aku ini. Tapi kadang seorang anak itu SMA itu tidak menemukan. Nah, kita sampai di sini menjadi guru kita itu kodratnya. Jadi ini masih proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Mungkin perlu saya tambahkan kan kalau kita dari awal tadi Pak Faridin kan yang motivasi apapun saya kita ngerti ya, tidak ada apa-apa. Saya berdiri benar ya. Ya, dan saya juga sama-sama menerima materi dari Bu Nur di mana kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alamnya anak itu bukan dari kertas yang putih, mereka itu sudah ada titik-titik. Kita sebagai pengajar itu menebalkan. Jadi kalau dulu kan anak itu putih, kertas putih yang tanpa apa, sebenarnya mereka sudah ada bakat. Sudah ada ini. Cuman antara tadi yang dulu hayati antara suka dan tidak suka, bagaimana seorang guru itu bisa membawa siswanya atau muridnya di pembelajaran yang menyenangkan, dan itu adalah tantangan kita sebagai seorang pendidik. Impossible memang sulit Bu, sulit, iya sulit. Membolak-balikkan itu sulit ya Bu ya, karena ini karakter anak kan punya karakter masing-masing. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang anak itu temperamen, dan itu dilihat dari latar belakangnya. Kenapa anak ini kok suka marah? Flashback ke belakang, si anak bagaimana? Di rumah bagaimana? Apakah ibu bapaknya suka berantem dan lain-lain itu? Nah, jadi tadi kalau sulit Bu untuk anak suka pelajaran A, B, C. Jadi mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sebagai guru itu tantangan yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak mungkin, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tapi sebenarnya anak punya tadi kita yang mengembalikan. Jadi nanti mungkin bisa dilanjut ya di budaya positif ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, benar ya. Jadi anak itu membawa masing-masing kodratnya. Tadi dikatakan dulu yaitu kodrat alam dan zamannya. Jadi pada saat kodrat alam dia itu sudah dilahirkan dengan kodratnya, tapi kodratnya itu belum jelas, masih remeng-remeng. Dan kita menebalkannya. Nah, penebalannya itu sebuah proses, jadi tidak bisa langsung. Ya. Sedangkan kalau kodrat zaman itu disesuaikan, pelajaran pada saat saya diajar Pak Guru saya itu berbeda dengan sekarang. Itu adalah kodrat zaman. Sama seperti kemarin ya. Iya, masa berganti. Kemarin sudah kita bahas tentang visi juga sama. Visi yang dulu dengan sekarang itu sudah tidak
Iya. Terima kasih. Gimana Pak Faridin jawaban dari saya dan teman-teman tadi? Kira-kira masuk Pak Faridin? Bisa diterima? Masuk ya? Ya masuk. Ya lanjut. Ya. Jadi lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Ya saya lanjutkan. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid saja, namun juga berlaku bagi manusia dewasa. Kira-kira dapatkah kita memprediksi guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Ya, sama dengan siswa kita. Maka guru itu berbuat begitu, maka kita tahu sekarang ya, oh berarti belum terpenuhi pada kebutuhan dasar yang ini. Sampean pasti gak apa-apa jadi hati. Oh itu melakukan ini tadi belum terpenuhi kebutuhan yang ini, gitu ya, biar enak ya. Sekarang 5 posisi kontrol. Ini adalah disiplin positif yang kedua. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini kita sebagai pendidik. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tolong Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Kira-kira dari 5 posisi tadi yang paling pas untuk anak-anak kita posisi yang mana? Penghukum yang pertama ya, yang suara yang keras, yang menjadi anak itu tanpa tahu dasar apa yang dipenuhi yang harus dipenuhi dulu. Apakah kita jadi penghukum, ataukah jadi pemantau, ataukah jadi manajer, kemudian merasa bersalah. Untuk yang merasa bersalah itu tadi ada kalimat, kamu tidak kasihan dengan ibu ketika ibu nanti dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Itu nanti marah semakin marah. Karena apa? Si anak itu menjustis dirinya sendiri. Iya, saya salah. Saya nanti akan gagal guru tadi dimarahi kepala sekolah ini. Jadi dari penghukum dengan merasa bersalah itu lebih parah merasa bersalah. Kalau menghukum secara fisik
perjuangan selesai. Tetapi kalau dia dinyatakan bahwa dia merasa bersalah, itu yang menancap di hati dan pikirannya dia, itu malah lebih berbahaya dibanding yang menghukum. Kalau menghukum secara fisik selesai, tapi untuk yang merasa bersalah itu persisnya yang ditembak. Ya, jadi itu lebih sulit bilangnya. Nah, jadi kelima tadi kira-kira apa menurut Pak Farini? Posisi kita sebaiknya dari 5 posisi kontrol tadi. Saya kira lima-limanya tadi itu bisa mewakili dari semua bapak ibu, tadi tergantung kepentingan masing-masing. Ya. Tapi kalau menurut saya sendiri juga, kalau saya itu lebih condong itu diri saya sendiri itu yang nomor 5. Kenyataannya seperti ini. Kalau buat saya itu nomor 1 penghubung. Soalnya ketika buahnya jatuh, saya tahu posisi penghubung. Saya manajer. Dari yang sudah saya lihat di video itu kayak menggambarkan diri saya. Saya tidak seirama dengan Pak Farini. Wah, tahu semua ini. Saya dari pendukung ya. Oke, dulu silakan. Terima kasih Bu. Dari beberapa 5 kontrol yang diterapkan pada kesempatan ini, saya selama menjadi guru di sini, selama 2000 sampai sekarang menjadi guru, yang saya terapkan dalam mengontrol siswa adalah dengan cara sebagai teman. Pendekatan sebagai teman itu yang lebih paham karakter siswa, masalahnya apa, itu lebih gampang, sehingga siswa tersebut setelah didik lebih mudah mengutarakan permasalahannya, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat, artinya tepat sasaran dengan pendekatan sebagai guru, sebagai teman serta didik. Itu yang saya kenalkan tidak Iya, cara menilai umum ya. Jadi menurut bukumu dia memposisikan sebagai teman. Monggo Pak Didi. Kalau saya semua ini bisa diterapkan tergantung anak didik kita, bagaimana karakternya. Kalau saya pribadi itu sebagai pemantau paling saya. Kenapa? Karena untuk menegakkan disiplin dan peraturan sekolah, minimal anak-anak tahu itu. Itu saya. Ada yang lain monggo. Oke. Tadi ada yang berpendapat Bapak Ibu ini sudah memposisikan sebagai ada yang jangan sampai menghukum ya, kasihan. Dengan suara keras keras sekali seperti kita dalam bunyi ya. Tadi ada yang sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau. Kalau menurut video tadi, baik yang menghukum, merasa bersalah, kemudian pemantau dan teman, kira-kira sudah ada solusi enggak? Bagaimana masalah itu diselesaikan? Yang sudah ada solusi tadi yang kontrol yang mana? Nah, betul, manajer. Jadi sebenarnya kita itu memposisikan diri sebagai manajer. Karena apa? Manajer itu adalah
yang paling mendekati menuju ke siswa menuntut tadi. Di situ ditimbulkan motivasi intrinsik dari siswa. Ketika kamu melakukan itu, jadi kita itu disuruh, anak itu disuruh membuat solusi dari masalah yang dilakukan sendiri. Tetapi tetap kita menuntut dengan kata-kata tadi, kira-kira kalau masalah begini apa yang harus kamu lakukan? Nah, solusi kita kembali ke anak itu. Jadi kita hanya menuntut anak memikirkan sendiri solusinya. Nah, jadi itulah cara membangun motivasi dari dalam diri. Nah, itu nanti yang benar. Ketika ada masukan dari kita, dari motivasinya dari luar ekstrinsi, itu hanya sekilas ketika kita ada. Tetapi kalau kita tidak ada, maka kembali lagi ke karakter semula. Tetapi kalau motivasi itu muncul dari dalam dirinya, maka akan tumbuh dari sendirinya. Itulah yang dikatakan bertanggung jawab. Terima kasih. Begini Bunda, tadi yang sudah dipaparkan, sudah dikasih ilustrasi ya, dikatakan sama Bunda. Karakter anak-anak kita itu kan tidak sama ya. Memang seyogianya kita sebagai pendidik itu menerapkan yang manajer ya, yang terakhir tadi ya. Tapi untuk beberapa kasus anak itu diajak ngomong kayak itu kadang tidak mau, ya kan? Maunya itu ya sesekali loh, kamu gini. Tapi seperti dengan Pak ini sesuai kondisi dan situasinya. Jadi gimana menurut beliau? Apakah semua anak yang berbeda karakter itu disamakan cara penyelesaiannya? Harapannya ya memang itu, tapi iso enggak dikolaborasi dari 5 itu dikolaborasi sehingga muncul karakter anak itu koyo ini. Oke, terima kasih. Jadi begini Bu Hayati ya. Karena sebelum-sebelumnya itu kan kita tidak ada emosi. Nah, tadi jawaban teman-teman itu kondisi pada saat kita sebagai guru mengajar. Seperti Pak Fahri tadi sebagai manajer, kemudian Pak Budi tadi sebagai pemantau, kemudian Buku sebagai teman. Itu posisi pada saat sekarang. Ketika sudah ada ilmu begini, yang paling baik itu adalah manajer. Karena apa? Dari contoh tadi, pada saat dia memposisikan sebagai manajer, dari awal itu kata-katanya lembut di siswa. Sampai siswa itu bagaimana menentukan caranya. Nah itu memang proses tidak bisa langsung bayar. Tetapi dengan adanya ilmu itu kita coba menuntun begitu. Saya juga sama, ya. Posisinya sama saja ya mungkin kan seperti kemarin ini cuma burung tadi. Tapi dengan adanya kita begini ilmu begini, cobalah kita beralih. Nah, itu zaman dulu koloninya, ya. Sekarang zamannya sudah zamannya begini. Anak tidak bisa diingat. Iya, sama dengan utamanya anak juga sama. Ketika keras itu bagus, tapi ketika keras jadi lembut, paling nggak kan tsunami yang kekerasan tadi mungkin sudah bergeser dengan anak. Sebenarnya saya 5 kontrol yang sudah didapatkan oleh guru sama itu sudah luar biasa. Andaikan kita sebagai guru bisa melakukan kelipatnya, memang pengalaman tidak pernah menghindari dalam masalah didik bahwa setiap permasalahan kita menyikapi dan memberikan solusi adalah dari kesalahannya sendiri. Latar belakang permasalahan, latar belakang anaknya. Jadi tidak bisa dipukulakan. Masalah A, B, dan C tidak bisa diberikan solusi yang sama. Pasti solusinya adalah berbeda. Contoh lagi, kalau kita sendiri dewasa atau contoh ayah suami panjenengan istrinya memberikan kata-kata yang indah. Menurut rasa kamu
Jadi apalagi diterapkan pada peserta didik, artinya jangan sampai dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh anak itu dengan sebuah kata-kata yang membuat anak itu tidak menjadi berubah, tidak menjadi baik, tapi akan mengedotkan karakternya apapun kecerdasan intelektualnya atau kecerdasan intelektualnya. Sedangkan kita sebagai guru ini harus mengamalkan dua poin itu, yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Di antaranya adalah sebuah kata-kata yang bagus sehingga memotivasi peserta didik untuk lebih semangat dan lebih berbicara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Jadi 5 kontrol tadi itu adalah bukan sebuah pilihan dan sebuah bahwa 5 kontrol itu harus dibentuk jadi satu. Dari 5 kontrol tadi kira-kira yang lebih baik itu yang mana, dan itu nanti yang seharusnya kita praktekkan, yaitu ada positif management. Itu yang paling pas, paling baik. Itu ya. Ya, silakan ya. Sekarang segitiga restitusi. Materi modul 1.4 yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Ini ada hubungan dengan kontrol tadi ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi langkah selanjutnya pada saat anak itu melakukan kesalahan yaitu kita harus melakukan restitusi, mengembalikan. Ketika anak itu berbuat salah, kadang sudah keluar dari kelompoknya, untuk masuk kembali itu sulit. Dengan adanya metode restitusi ini diharapkan anak itu bisa kembali ke kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, di dalam restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Ya. Namanya segitiga ya. Ada tahapan yaitu restitusi adalah suatu proses dialog. Nah, ya, restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau contoh yang manajer tadi, itu anak sudah masuk ke bertanggung jawab. Karena apa? Jika melakukan kesalahan dan menemukan solusi kembali, tetap kita yang menuntut. Nah, ini sudah saya lakukan, tapi tetap saya masih belajar. Dan ini saya lakukan untuk proses menangani kasus siswa dengan cara restitusi dengan menggunakan 3 sisi.
Ada yang lain? Untuk ini bisa sehingga kemudian Saya benar-benar mencari topik dan saya mengajarkan Oke. Tapi apa ya? Ini dan saya juga ingin beratribut lengkap tapi hilang. tapi apa? Memiliki dulu, tapi apa nih? Karena terpisah-pisah tadi ya, yang juga sama karena terpisah-pisah. Apakah kalian tahu kalian ini sekarang sudah dapat terpisah? Iya Bu. Iya, kalian berdua senang, tidak masalah memakai kalian tahu bahwa itu mengganggu kenyamanan kalian. Iya Bu. Setiap orang itu melakukan kesalahan. Saya pun juga sama, pernah melakukan kesalahan tidak berprestasi. Tapi di sini juga tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi tidak mencari solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Sepertinya kalian tadi memakai baik, mari sekarang kita bicara mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira kesepakatan mana yang belum kalian Kita harus pergi. Oh ya, kalian belajar jika kembali lagi sesuai apakah kalian menghormati dan menghargai orang lain? Ya, tapi kalian dapat menggunakan sesuai menurut ibu ada cara untuk melakukan untuk kembali kepada keyakinan. Sekarang mari kita memindahkan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan. Untuk Rifki dan Rian harus berseragam sesuai dengan jadwal. Untuk Rian juga sama, harus memakai atribut secara lengkap. Ya Bu. Baik Bu, kami minta maaf dengan permintaan dan teman-teman kelas kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Permintaan maaf kalian diterima saya dan terima kasih. Semoga kalian menjadi orang hebat, orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi video tadi itu saya mencoba untuk menjadi manajer. Nah, anak sendiri yang menemukan apa yang harus kamu lakukan besoknya untuk kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas tadi saya munculkan bahwa seragam harus tertib, harus sesuai dengan jadwal pada hari itu. Gitu ya. Nah, dia menemukan iya Bu, saya siap tidak akan mengulangi lagi. Jadi posisi manajer itu sampai anak itu bisa menemukan solusi masalahnya sendiri. Tetap kita tuntut. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau di sekolahan kita kira-kira keyakinan itu apa sih menurut Bapak Ibu? Keyakinan itu apa?
Didi tadi, peraturan sama nggak Pak Didi dengan keyakinan? Monggo. Kalau kita yakin bahwa peraturan yang baik maka akan kita laksanakan. Tapi kalau peraturan itu dianggap berasal dari yang belum kita ketahui, maka kita belum yakin bahwa peraturan itu baik bagi kita. Terima kasih. Monggo yang lain. Apakah sama peraturan dengan keyakinan? Ya, beda. Monggo dulu. Monggo boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau peraturan adalah patokan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh kepastiannya dan setelahnya itu adalah keyakinan. Sedangkan peraturan adalah tatanan itu, nanti tatanan yang harus kita jalankan. Kita masih kita yakin, tapi harus kita laksanakan karena sudah aturan yang ada di instansi tersebut. Berarti kalau saya bisa menyimpulkan apa yang dikatakan Kak Didi dan Bu Ibu, kalau peraturan itu ada yang mengatur, berarti ada yang membuat. Tinggal kita menuruti dari aturan itu, kan gitu ya. Ketika kita tidak mengikuti aturan, apa yang terjadi? Maka ada sanksi atau hukuman, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan, aturan itu yang mengatur adalah dirinya sendiri, dituangkan dalam tulisan. Itu keyakinan. Jadi keyakinan itu dari mana? Dari dirinya sendiri terus ditulis. Sehingga kalau keyakinan maka tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, karena itu dari dirinya sendiri. Contoh, ketika kita mengajar di kelas, sebelumnya ayo kita buat keyakinan kelas dulu. Apa kira-kira? Satu, pada saat proses pembelajaran tidak boleh rame. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan di kelas dan seterusnya. Ketika itu bilang ya maka tidak. Tetapi dikembalikan, diingatkan kembali ke keyakinan kelas yang sudah ditentukan, yang sudah menjadi kesepakatan. Tetapi kalau aturan tidak begitu, ketika dia melanggar langsung. Karena kalau aturan itu yang membuat aturan itu adalah petinggi. Tetapi kalau keyakinan itu yang buat itu kita sendiri atau siswa sendiri. Jadi cara memberi sanksinya diingatkan kembali terhadap keyakinan yang sudah disepakati bersama. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Sehingga di sekolah itu kalau sudah ada keyakinan maka tidak usah ada aturan. Tetapi apakah itu repot dulu menunggu gas aturan? Sama seperti gini. Kalau misalkan Bapak Ibu guru kan di lalu lintas itu kan ada aturan bahwa kita itu harus memakai helm. Ya, pada saat COVID kemarin kita harus memakai masker. Kira-kira kalau diteliti lagi, memakai helm itu sebuah aturan atau keselamatan diri kita? Keselamatan ya, berarti itu yakin bahwa kita memakai helm maka kita akan selamat. Nah, berarti kalau itu kita sudah yakin maka tidak perlu yang namanya aturannya. Itu sama seperti masker. Masker itu adalah untuk kesehatan kita. Berarti ketika tidak ada aturan harus memakai masker, maka secara kita yakin bahwa itu adalah untuk kesehatan kita. Sehingga nanti ketika keyakinan itu sudah tertanam dalam diri, maka aturan itu tidak ada. Secara motivasi intrinsik itu sudah kita lakukan dengan sendirinya. Itu Bapak Ibu. Ini ada beberapa contoh soal. Silakan ketikkan jawaban Anda pada kolom yang telah disediakan. Kira-kira kembalikan barang ke tempatnya. Berarti itu kira-kira keyakinan yang
yang bagaimana itu? Kembalikan barang kepada tempatnya. Berarti keyakinan itu yang kita yakini bahwa itu benar, kita katakannya apa? Kembalikan barang pada tempatnya. Misalkan kalau saya jawab disiplin bisa? Ya, disiplin ya. Jadi ya kita kira-kira yakin tidak bahwa disiplin itu adalah benar, beda dengan aturan. Ya, keyakinan itu berarti dalam diri kita, motivasi kita, memang benar itu maka kita lakukan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinannya benar kan ya? Apa kalimat yang pas untuk dilarang mengganggu orang lain? Iya, betul, menghormati dan menghargai. Nah, secara nilai-nilai kebajikan universal itu benar bahwa keyakinan menghargai dan menghormati orang lain itu diperlukan. Beda dengan peraturan ya. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu apa ya? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Disiplin itu tadi identik dengan peraturan. Nah, ketika disiplin itu identik dengan peraturan, maka kita tidak nyaman untuk melakukan itu. Beda dengan keyakinan tadi. Kan? Mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal keyakinan tadi contoh menghargai orang lain. Memang secara universal itu diakui bahwa benar. Itu namanya kebajikan universal. Kemudian disiplin seluruh dunia tertib itu benar. Nah itu nilai-nilai kebajikan universal itu ya sudah diakui secara universal memang benar. Ketika disiplin positif maksudnya apa? Disiplin itu ya tadi peraturan itu tetapi munculnya dari dalam diri. Nah yang dikatakan positif itu dia bertanggung jawab apa dengan apa yang sudah dilakukan. Itu bertanggung jawab seperti Narin tadi ya, seperti kasus saya tadi. Jadi anak itu menemukan solusi sendiri dari masalah yang dilakukan. Nah itu namanya bertanggung jawab. Nanti kita menuju ke sana ya. Walaupun prosesnya itu lama, butuh waktu panjang dan tidak gampang, tapi tetap itu harus kita lakukan. Sekarang ini hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, sampai sepakat atau benar enggak bahwa penghargaan itu sebuah motivasi? Setuju? Benarkah bahwa penghargaan itu sebuah motivasi? Kenapa Bu Niko setuju? Penghargaan sebagai motivasi karena jika seorang anak itu diberi janji kalau misalnya nanti naik kelas akan dapat hadiah sepeda atau apa, itu kan merupakan suatu penghargaan sehingga anak berusaha untuk bisa mewujudkan karena adanya iming-iming itu sehingga penghargaan bisa dipakai sebagai motivasi. Setuju tidak bahwa penghargaan itu sebuah motivasi? Penghargaan adalah sebuah motivasi. Mungkin bisa. Jadi kita harus hati-hati ya, ada beberapa kasus penghargaan itu yang malah bisa menimbulkan murid itu merasa kayak begini gitu. Seperti misalnya ketika di kelas ada siswa yang mungkin bisa mendapatkan gurunya kemudian gurunya itu memberikan penghargaan mungkin diberikan sebuah motivasi misalkan hebat aplikasi tertentu, tapi kadang-kadang siswa itu kadang-kadang merasa malu tidak seperti itu di kelas tertentu siswa masing-masing. Iya, kadang-kadang malu.
kadang-kadang pada beberapa kasus mereka nggak mau kayak seperti itu. Ya biarkan mengalir apa adanya. Justru mereka jadi kayak tertekan, masa dibully sama temannya. Kadang-kadang dibilang gini, pancet aja, hari itu mana? Kadang-kadang teman-temannya malah nggak mau, misalnya mau jawab kalau ditanya gini. Iya, nanti kadang-kadang takut disorakin ini. Seperti kita, jadi kita harus hati-hati. Ada beberapa penghargaan yang justru membuat siswa itu merasa terbuli atau Pendapat, benarkah bahwa penghargaan itu sebuah motivasi Pak Cik? Enggak Pak Cik. Saya di tengah-tengah antara Bu Umi dan Pak Farid, karena kalau penghargaan bagus itu untuk memotivasi agar lebih baik. Nah, tapi kalau penghargaan itu tidak pada porsinya, kondisi yang tepat, mungkin yang dikatakan Pak Farid itu bisa senang. Tapi kita sebagai guru mungkin kita tidak hanya memberikan penghargaan pada misalkan dalam bidang akademik saja, tapi bidang-bidang yang lain, misalkan dalam kelas itu misalkan anaknya pinter dalam hal apa, nah itu semuanya harus adil, jangan cuma dalam pelajaran saja, baik dalam tata krama dan sebagainya itu juga harus ada penghargaan, sehingga semuanya kebagian terhadap penghargaan itu. Mungkin itu, terima kasih. Kalau bisa saya simpulkan dari Pak Fandi, Bu Umi, dan Pak Jijin, berarti bisa dikatakan bahwa penghargaan itu justru hukuman. Ya, berarti penghargaan itu hukuman dan untuk siapa? Untuk semuanya satu. Untuk yang berprestasi hukuman. Karena apa? Nanti bisa dibully temannya. Mesti kok ini kuai. Nah pada saat itu justru akan menurunkan mohon bisa jawab untuk diberi koncoku gitu ya. Kemudian itu juga nanti menghukum temannya. Nggak boleh aku, nggak boleh. Mesti kok ini kuai, aku kok nggak boleh. Jadi membuat iri temannya. Nah itu menurut teorinya itu menghukum. Jadi apakah efektif penghargaan itu? Iya, apakah efektif penghargaan itu? Kalau ada kasus-kasus yang banyak tadi, menghukum untuk yang lain, menjadi iri, justru nanti yang berprestasi dibully. Sehingga nanti pada akhirnya bisa tidak jawab, pada saat tidak jawab itu akan menurunkan kualitas. Memang benar kalau dirasa memang begitu ya. Berarti dari jawabannya Pak Joni tadi kita harus benar-benar jadi bagaimana pada saat kapan kita itu memberikan motivasi atau penghargaan. Nah ini ya, ini teorinya ya, teori hukuman dan penghargaan. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat pada waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Sama seperti siswa tadi ya, ketika kita datang sesuai waktunya, jadi penghargaan Pak Kepala Sekolah. Bagaimana kita teman yang lain? Ya lah, mau ikut ibadah. Mari mulu, mau tambah penghargaan terus itu. Ya. Kemudian nanti si bapak itu akan dulu mau dulu nggak aneh pengelari apa datang tepat waktu. Nah sama dengan murid kita, berarti penghargaan itu hukuman ya. Terima kasih Bapak Ibu dari paparan saya tadi. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang sharing tadi semoga bermanfaat. Untuk Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu mendukung untuk sharing bersama ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Pak Farihin, guru IPA dari SMP 6 Gresik, memberikan testimoni apa yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak Bu Nur Hasanah yang sudah disampaikan kemarin, bahwa materi yang disampaikan kemarin sangatlah bagus untuk menunjang dari keprofesian kita sebagai guru. Karena apa? Materi itu adalah materi yang sebenarnya materi ini adalah materi lama, tapi kita barangkali tidak pernah membacanya lagi, tidak pernah mempelajarinya lagi. Dan apa yang sudah disampaikan Bu Nur kemarin itu adalah sebenarnya yang sudah kita lakukan di kelas, tapi kita mungkin nggak merasa bahwa kita sudah melakukan seperti itu. Nah, jadi tugasnya Bu Nur kemarin adalah mengingatkan kita kembali bahwa sebenarnya apa yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantoro melalui pernyataannya, yaitu menuntun siswa menemukan kodratnya sendiri, ya. Jadi mulai dari kemarin, mulai dari materi disiplin positif, keyakinan diri, kebutuhan segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, itu sudah cukup bagus sekali. Jadi apa dampaknya bagi kami adalah kita bisa merefleksi diri kita sendiri, sehingga kita bisa nanti mempraktekkan dalam pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Dan untuk Bu Nur Hasanah, kami mewakili dari guru-guru UPT SMP 6 Gresik mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak atas ilmu yang diberikan, atas sharing kemarin yang sudah disampaikan di lab kemarin. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nur Hayati, guru UPT SMP 6 Gresik, teman dari CGP Bu Nur Hasanah yang telah melakukan budaya positif di sekolah. Hari ini saya akan menyampaikan testimoni apa yang sudah beliau sampaikan di pertemuan kemarin, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Hasanah bagi saya adalah sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru, cuman Bu Nur memberikan penyegaran bagi kami bahwa budaya positif di sekolah itu perlu dan harus terus dikembangkan sebagai pendidik, sehingga apa, kita bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan baik. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Hasanah sangat luar biasa sekali, sehingga kita bisa, oh ternyata begini menanganin anak, tidak harus dengan kekerasan, tapi juga dengan metode yang lain atau pendekatan yang lain. Terima kasih buat Bu Nur Hasanah yang sudah berbagi positif dengan kami, sehingga kami bisa mengimplementasikan apa yang sudah beliau sampaikan kepada anak-anak didik kami, sehingga bisa menjadi anak-anak yang luar biasa ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nyaman dan bahagia dalam proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas, saya lebih bersemangat untuk belajar dan selalu senang dan bahagia. Terima kasih telah membuat keyakinan bersama.